Baik, selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan janji saya bahwa saya akan menjelaskan sebuah video yang diupload oleh akun YouTube bernama Sanihu Munir yang temanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kepalsuan penulis Injil. Ya, jadi saya menonton video tersebut. Ustadz Sanihu Munir memenggal perkataan dari percakapan Bapak Bambang Nursena dengan beberapa teman, dan ada orang yang bertanya kepada Pak Bambang Nursena, lalu percakapan itu dipotong dan kemudian Ustadz Sanihu Munir menggunakan pernyataan Bapak Bambang Nursena untuk menyerang kekristenan, untuk membuktikan bahwa kitab-kitab Injil adalah kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab-kitab yang palsu. Ya, nah, setelah saya menonton video tersebut, saya mendapatkan bahwa Ustadz Sanihu Munir gagal membuktikan baik secara historis, secara data, ya, bahwa kitab Injil adalah kitab yang palsu. Justru sebaliknya, Ustadz Sanihu Munir menggunakan tulisan-tulisan yang kredibilitas tulisan, keotentikan tulisan tersebut tidak bisa dipakai sebagai suatu bukti yang otentik untuk membuktikan kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah palsu. Ya, untuk itu pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, saya, Gembala, dan Cesuat akan menggunakan waktu ini untuk menjelaskan kepada kita semua orang Kristen, dan terutama juga kepada orang-orang Muslim, ya, terutama kepada Ustadz Sanihu Munir yang menganggap dirinya sebagai pakar kristologi. Ya, jadi saya akan pakai waktu ini untuk menjelaskan kepada kita semua. Sebelum daripada itu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan pertolongan yang daripada Engkau. Kami mohon penerangan yang daripadamu Tuhan, agar dari waktu ke waktu di dalam kami menjalankan kehidupan iman kami sungguh-sungguh berjalan dalam satu kehidupan iman dengan satu pengertian yang benar, dengan arah yang jelas, dan kami juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang kami yakini sebagai sebuah kebenaran kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, biarlah kami semua yang pagi hari ini mendengarkan live streaming, Tuhan Engkau menuntun, memberikan penerangan kepada kami, maupun yang akan menonton video ini, Tuhan Engkau menolong kami semua, agar dari waktu ke waktu keyakinan kami terhadap iman Kristen terus menerus bertumbuh di dalam satu keyakinan yang sungguh-sungguh terbangun dengan dasar iman yang kuat, yang kokoh. Biarlah Tuhan segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Ini doa kami, ini harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Ustadz Sanihu Munir, ya, dia beri tema dari video tersebut kepalsuan penulis Injil. Jadi dia berupaya untuk membuktikan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukan ditulis oleh para rasul, tetapi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, itu hanya namanya yang menggunakan nama rasul, tetapi sebenarnya kitab-kitab itu tidak ditulis oleh para rasul. Itu menurut Ustadz Sanihu Munir. Dan yang kita temukan bahwa Ustadz Sanihu Munir menggunakan dasar argumennya berdasarkan tulisan-tulisan tokoh-tokoh Kristen. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada tokoh Sanihu Munir atau Ustadz Sanihu Munir yang mengaku dirinya sebagai pakar kristologi Islam. Yang pertama saya mau sampaikan, Ustadz Sanihu Munir harus memahami latar belakang sejarah setiap penulis buku yang dipakai sebagai landasan untuk membuktikan argumentasinya menjadi sebuah kebenaran bahwa benar-benar kitab Injil bukan ditulis oleh Matius, bukan ditulis oleh Markus, bukan ditulis oleh Lukas dan Yohanes. Nah, itu sebabnya yang pertama saya mau sampaikan bahwa di dalam kekristenan, kelompok Kristen dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Kristen fundamentalis. Kelompok Kristen fundamentalis adalah kelompok Kristen yang percaya bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah. Alkitab yang 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru adalah kitab yang diinspirasikan Allah. Itu kelompok Kristen fundamentalis. Lalu di kemudian hari muncul kelompok Kristen liberal. Kelompok Kristen liberal adalah kelompok yang menyerang Alkitab, yang menolak keabsolutan Alkitab sebagai firman Allah yang absolut. Mereka menyatakan bahwa isi Alkitab sama seperti buku-buku pada umumnya yang ditulis oleh manusia. Sehingga isi Alkitab, baik latar belakang kepenulisannya maupun isinya, banyak kesalahannya. Dan untuk membuktikan hal tersebut, mereka membangun disiplin ilmu yang mereka namakan higher criticism dan lower criticism. Higher criticism adalah upaya dari para tokoh-tokoh liberal untuk mengkritik kepenulisan dari Alkitab. Lower criticism adalah upaya disiplin ilmu yang mereka bangun untuk mengkritik isi Alkitab. Ya. Namun dari sejak niat awal mereka melakukan hal tersebut, semua yang mereka dapatkan dari kesimpulan-kesimpulan mereka bahwa Alkitab tidak benar, Alkitab banyak salah dalam hal sejarah, Alkitab bukanlah firman Allah, kesimpulan-kesimpulan yang mereka bangun hanyalah sebuah asumsi. Dan tahun 1948 ada upaya yang dilakukan oleh Rektor Fuller Theological Seminary, yaitu Harold Ockenga, menjembatani antara kelompok fundamental dan kelompok liberal. Jadi berupaya untuk membangun sebuah kompromi. Kompromi yang dibangun ialah Harold Ockenga dengan para pengikutnya mengatakan Alkitab benar dalam hal iman, tetapi Alkitab ada salah dalam hal-hal yang bersifat sejarah. Nah, itu kelompok Injili. Ya. Dan saya hari ini adalah seorang Kristen fundamentalis. Saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang absolut. 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru adalah firman Tuhan yang absolut. Nah, ini yang pertama yang harus dipahami oleh Profesor Dr. Sanihu Munir. Ya, kalau dia seorang akademisi, dia seorang peneliti, dia seorang ilmuwan, dia seorang pakar, harusnya dia tahu akan hal ini. Ya, ada 2 kemungkinan. Dia tahu tentang hal ini, tetapi tidak berani berbicara mengenai fakta, atau memang dia bukan seorang ahli, dia bukan seorang pakar kristologi, hanya sebuah gelar yang disandangkan kepada dirinya sendiri. Karena tidak kompeten di dalam melihat masalah ini. Ya, itu Ustadz Sanihu Munir. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa semua argumen yang dipakai oleh Ustadz Sanihu Munir untuk membuktikan kepenulisan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes bukan ditulis oleh para penulis tersebut,
Ustadz Sanihu Munir menggunakan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh liberal. Salah satu tokoh yang disebut di situ adalah Paul Tillich. Paul Tillich adalah seorang filsuf eksistensial. Ya, Paul Tillich memiliki paham eksistensi dan dia menolak keilahian Kristus. Dan Paul Tillich menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang fana. Ya, jelas Paul Tillich bukan berdiri pada posisi iman Kristen, tetapi Paul Tillich menjadi Kristen untuk bergeser kepada seorang ateis. Itu Paul Tillich. Ya, jadi kalau dasar argumennya didasarkan oleh pemikiran Paul Tillich, berarti Anda keliru. Kemudian ya dia menggunakan The Five Gospel. Ya, yang dihasilkan dari sebuah seminar yang mereka namakan Yesus Seminar. Ya, Jesus Seminar. Mereka gunakan ada 74 pakar yang katanya pakar. Lalu pakar-pakar itu berkumpul. Mereka membuat satu musyawarah. Lalu membuat satu sejenis seperti pemilu. Mereka mengukur mana tulisan Yesus dan mana yang bukan tulisan Yesus. Mana yang mungkin ditulis oleh Yesus dan mana yang tidak ditulis oleh Yesus. Ya, yang tidak ditulis Yesus mereka beri tinta warna hitam. Dan dari hasil voting mereka, semua kesimpulan-kesimpulan di dalam Alkitab yang menjadi fondasi iman Kristen diberi tulisan berwarna hitam, termasuk Yohanes 14 ayat 6. Waktu Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Bagian itu diberi tanda hitam yang artinya itu tidak ditulis oleh Yesus Kristus. Ya. Lalu dari mana mereka menyimpulkan bahwa itu tidak ditulis oleh Yesus Kristus? Berdasarkan voting yang mereka buat. Nah, tentu satu, ya, dasar mereka membuat itu sebuah penilaian yang subjektif. Penilaian yang subjektif. Kemudian kalau kita melihat latar belakang 74 tokoh yang mengatakan mereka adalah pakar teologi, latar belakang mereka adalah Kristen liberal. Ya. Mereka sudah berupaya membangun disiplin ilmu untuk meruntuhkan kelompok Kristen fundamentalis. Nah, di tahun 1909, ya, lewat dorongan salah seorang tokoh, salah satu pemerhati Kristen fundamental, Dr. A.C. Dixon, tokoh-tokoh fundamentalis menjawab semua tulisan-tulisan liberalisme dengan menerbitkan satu buku yang berjudul The Fundamentalist. The Fundamentalist terdiri dari 12 volume, yaitu yang harus dibaca oleh Ustadz Sanihu Munir. Ya, kalau mau tahu secara jelas bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ya. Itu buku-buku yang ditulis oleh Kristen fundamentalis. Kalau Dr. Sanihu Munir menggunakan dasar argumennya dengan tulisan buku The Fundamentalist, nah, mungkin kita masih bisa meneliti, menyatakan bahwa argumennya itu adalah argumen yang bisa dipertimbangkan. Tetapi Dr. Sanihu Munir menggunakan ya tulisan-tulisan yang ditulis oleh tokoh-tokoh liberal yang jelas-jelas dari awal niat motivasi mereka untuk menolak keabsolutan Alkitab sebagai firman Allah. Bagaimana kita bisa menerima itu, bahwa itu sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir? Bagaimana kita bisa mempertimbangkan itu sebagai sebuah kebenaran? Jelas, sudah pasti, bukan Ustadz Sanihu Munir yang berbicara saja, para tokoh liberal yang berbicara. Kami tidak menerima pernyataan mereka, apalagi kesimpulan yang mereka buat bukan berdasarkan sebuah penelitian yang objektif,
hanya sebuah praduga yang mereka buat, dan kemudian dengan asumsi praduga tersebut mereka membuat voting untuk menentukan mana perkataan Yesus, mana yang bukan perkataan Yesus, mana yang mungkin perkataan Yesus Kristus. Itu. Jadi tidak bisa. Saya anggap Dr. Sanihu Munir gagal membuktikan bahwa Alkitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukan firman Allah. Gagal. Ya. Yang ketiga. Ya. Dr. Sanihu Munir atau Ustadz Sanihu Munir menggunakan argumen untuk mendukung argumennya bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil yang palsu. Dengan argumen, untuk mendukung argumennya dengan mengutip tulisan-tulisan para tokoh-tokoh liberal yang hidup pada abad yang ke-20. Kalau toh dia seorang ilmuwan, seorang akademisi, minimal logikanya harus jalan. Harusnya kalau dia ingin artinya dia lebih profesional, dia bisa membuktikan itu dengan tulisan-tulisan yang berkisar abad mula-mula, abad 1, abad 2, abad 3, abad 4. Artinya orang-orang yang hidup jaraknya tidak terlalu jauh dengan adanya kepenulisan. Dengan adanya kepenulisan Alkitab. Tetapi dia mengutip tulisan-tulisan orang-orang yang hidup pada abad yang ke-20. Yang jelas-jelas mereka tidak mengerti apa-apa. Dan semua teori yang mereka bangun hanya sebuah asumsi. Dan asumsi mereka sudah dipatahkan oleh Kristen fundamental dengan menerbitkan buku yang berjudul De Fundamentalis. Jadi Ustadz Sanihu Munir, saya kira perspektif Anda memandang kekristenan dan Anda memberi gelar diri Anda sebagai pakar kristologi, saya kira Anda gagal. Tema video Anda menyelamatkan juru selamat. Kami tidak menyelamatkan juru selamat. Juru selamat kami yang menyelamatkan kami. Karena Alkitab. Yang keempat, saya mau sampaikan, Alkitab adalah sebuah buku yang sungguh-sungguh menarik perhatian dunia. Alkitab sangat jujur. Alkitab membuka dirinya untuk diperiksa. Tidak ada umat Kristen yang marah ketika isi Alkitab diperiksa, diteliti. Bahkan tidak ada umat Kristen yang marah dan bertindak anarkis ketika ada orang yang berkata Alkitab bukan firman Allah. Tidak ada umat Kristen yang berkata bahwa ini memfitnah ayat Alkitab dan sebagainya. Tidak ada. Karena orang Kristen membangun imannya bukan dengan kekerasan. Tetapi orang Kristen membangun imannya dengan pengertian, dengan akal budi, dengan sesuatu yang logis. Itu sebabnya Alkitab diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Alkitab diperiksa oleh orang-orang Kristen sendiri yang menolak keabsolutan Alkitab. Mereka yang cenderung menjadi seorang ateis. Para tokoh-tokoh filsuf seperti Paul Tillich, Bertrand Russell, dan berbagai macam para tokoh-tokoh liberal yang kemudian melangkah menjadi seorang ateis. Diserang dengan disiplin ilmu yang mereka bangun, mereka namakan higher criticism dan lower criticism. Tapi orang Kristen tidak pernah marah, tapi Alkitab pun tidak dibela oleh manusia. Alkitab sendiri membuktikan dirinya adalah firman Allah dengan tulisannya sendiri. Itu. Yang berikut fakta sejarah. Fakta sejarah. Semua catatan yang ada di dalam Alkitab mengenai latar belakang sejarah, mengenai nama tempat, lokasi-lokasi yang dicatat di dalam Alkitab, semuanya tidak berisi tentang sebuah mitologi, tidak berisi tentang dongeng. Melalui penelitian arkeologi,
semua tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab dapat dibuktikan bahwa itu peristiwa-peristiwa terjadi di dalam sejarah, dan peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang real. Bahkan bahtera di tahun 2004 ditemukan melalui penggalian arkeologi. Ya. Catatan Alkitab adalah catatan yang rasional. Alkitab memiliki narasi yang jelas. Ya. Alkitab mencatat kesalahan Daud, Alkitab mencatat kesalahan Abraham, Alkitab mencatat kesalahan Salomo. Ya. Alkitab mencatat itu. Ya. Lalu di dalam Alkitab ada hal-hal yang katanya mereka bersifat pornografi. Bersifat pornografi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Alkitab berkata jujur bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Abraham adalah manusia yang punya kesalahan juga. Daud adalah manusia yang punya kesalahan juga. Karena Alkitab sudah berkata bahwa semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab membuktikan bahwa baik itu Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Nuh, mereka juga manusia yang ada kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Alkitab menulis secara jujur. Isi Alkitab, ya, isi Alkitab berisi catatan sejarah dengan narasi yang jelas. Dibuktikan di dalam pembuktian arkeologi bahwa semua tentang peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, tempat-tempat semua ada, dibuktikan lewat penggalian arkeologi. Ya, catatan sejarah. Lalu Alkitab juga berisi perintah, berisi pernyataan. Ya. Alkitab berisi hal-hal yang bersifat narasi, deskripsi, dan hal-hal yang bersifat argumentasi. Ya, perintah dan pernyataan dicatat oleh Alkitab. Alkitab bukan penggalan-penggalan pernyataan yang dibuat oleh manusia, tetapi Alkitab juga memiliki narasi dari sebuah peristiwa. Ya. Jadi itu yang harus Dr. Sanihu Munir pahami tentang Alkitab. Ya. Itu yang harus Dr. Sanihu Munir pahami tentang Alkitab. Nah, lalu bagaimana kita membuktikan bahwa sebenarnya argumentasi, bagaimana kita bisa yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah yang absolut? Dalam hal ini, pagi ini saya mau sampaikan mengenai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertama, kalau kita melihat latar belakang sejarah, ya, tulisan-tulisan Rasul itu dipelihara oleh jemaat. Ketika rasul-rasul masih hidup, jemaat-jemaat menerima surat-surat itu dan memelihara surat-surat tersebut. Dan kemudian surat-surat tersebut disalin. Disalin oleh jemaat-jemaat. Ada yang disalin secara khusus untuk ditinggalkan di dalam tempat pertemuan jemaat. Dan ada yang disalin untuk kepentingan pribadi. Ya. Jemaat menjaga salinan-salinan tersebut. Itu sebabnya ada penanggalan manuskrip yang tertua. Ya. Manuskrip yang tertua, yaitu P52 yang tertanggal tahun 100-an, yang terpelihara, apografa yang disalin dari autografa. Ya. Dan tidak ada penulis di abad mula-mula yang melawan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukan tulisan rasul-rasul. Ya. Itu. Alkitab membuktikan dirinya firman Allah. Dipelihara oleh jemaat. Jemaat memegang keempat Injil ini sebagai firman Allah. Dan sesudah itu, lewat periode waktu, semua tulisan-tulisan dikumpulkan. Dan lewat saksi hidup para rasul mengesahkan bahwa ini firman Allah. Sebuah kitab diterima sebagai firman Allah. Untuk perjanjian lama pertama,
Tradisi Yahudi mengakui 39 kitab PL sebagai firman Allah. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri mengakui 3 kelompok kitab sebagai firman Allah dalam kitab Perjanjian Lama dalam Matius 24 ayat 44. Yang ketiga, para penulis Perjanjian Baru mengutip kitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Nah, untuk Perjanjian Baru, tulisan yang diterima sebagai firman Allah, yang pertama tulisan tersebut harus ditulis oleh Rasul. Jemaat mula-mula tidak pernah menolak, oh ini bukan Matius yang tulis, oh ini bukan Markus yang tulis, oh ini bukan Lukas yang tulis, ini bukan Yohanes yang tulis. Mereka tidak pernah menolak itu. Mereka menerima, oh ini tulisan Rasul. Ya. Yang kedua, kalau itu bukan tulisan Rasul, maka yang diterima sebagai firman Allah, minimal tulisan tersebut didukung oleh Rasul. Seperti Injil Markus didukung oleh Petrus. Ya. Dan yang ketiga, ya, disaksikan atau dinyatakan Rasul bahwa itu adalah firman Allah. Dan Rasul terakhir yang wafat di dunia ini adalah Rasul Yohanes di Pulau Patmos sekitar berkisar tahun 96 dan 97. Itu sebabnya sesudah kitab Wahyu, jemaat mula-mula tidak menerima lagi kitab-kitab lain yang mengaku dirinya sebagai firman Allah. Jadi dibukukan menjadi sebuah buku. Dan buku itu diklaim, diyakini oleh iman Kristen sebagai firman Allah yang absolut. Beribu-ribu tahun firman Allah itu dipelihara. Dari generasi ke generasi. Lewat manuskrip, lewat kodeks, dan sampai akhirnya diedit menjadi sebuah buku. Alkitab. Dr. Sanihu Munir, ya Profesor, ya Sanihu Munir, Ustadz Sanihu Munir. Ya. Saya bisa jelaskan secara detail tentang manuskrip-manuskrip tersebut. Ya. Karena waktu. Dan saya berharap kalau memang mau saya bisa jelaskan. Ya, latar belakang penanggalan manuskrip-manuskrip tersebut. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, ya, Alkitab tidak perlu dibela, karena Alkitab sendiri bisa membela dirinya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa Alkitab membela dirinya. Yang pertama kita lihat Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, kata segala, bahasa Inggrisnya all scripture is given by inspiration of God. Semua kitab itu adalah inspirasi Allah. Ya. Di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Coba kita lihat Alkitab. Alkitab. Ya, surat 2 Petrus pasal 1 ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dikatakan di situ, ya kita baca, 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya. Alkitab isi-isi tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab, nubuat-nubuat yang ada dalam Alkitab. Alkitab berbicara tentang peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bahkan mengenai keadaan hari ini virus corona. Secara implisit Alkitab sudah menyatakan hal itu di dalam Lukas 21 ayat 9 dan 10. Ya. Dan Tuhan Yesus ketika dia hadir di dunia menerima 39 kitab PL sebagai firman Allah. Bisa baca Matius pasal 4 ayat yang keempat, ayat 7, ayat 10. Waktu dia cobai, dia kutip firman Perjanjian Lama sebagai firman tertulis. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Ya, kitab Yesaya mencatat tentang nubuat dalam Alkitab. Alkitab berbicara nubuat yang lalu, nubuat yang sekarang, dan yang akan datang. Sudah ditulis oleh Alkitab, yang lalu digenapi dan yang baru dinubuatkan lagi. Nanti penggenapan nubuat yang lalu, yang akan datang. Bisa baca di dalam Yesaya 42 ayat 8-9. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ya, nubuat yang sudah digenapi itu 4 kerajaan, mimpi Nebukadnezar secara jelas, secara gamblang dicatat dalam kitab Daniel. 4 kerajaan, Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Alkitab catat itu. Dari sisi ilmu pengetahuan,
Alkitab sudah menyampaikan bahwa ya bumi ini diletakkan pada kehampaan. Di dalam Ayub 26 ayat 7. Di dalam Yesaya 40 ayat 20 dikatakan bumi ini bulat. Sebelum para ilmuwan menemukan bahwa udara punya tekanan, Ayub pasal 28 ayat 25 sudah katakan udara ini punya tekanan. Alkitab membuktikan dirinya sebagai firman Allah. Jadi kenapa orang Kristen begitu yakin dengan Alkitab sebagai firman Allah? Orang Kristen bukan menerimanya hanya semata-mata menerima dengan keyakinan ya tanpa dasar, tetapi menerima dengan keyakinan yang berdasarkan satu argumen yang logis, yang punya fakta sejarah, yang punya data yang otentik. Ya, Alkitab jujur, dia rela diperiksa. Ya, Alkitab bukan sebuah buku yang dalam satu malam tiba-tiba ada dalam bentuk tulisan buku. Ya, Alkitab bukan sebuah buku yang tidak rela untuk diperiksa, untuk diteliti kebenarannya. Alkitab bukan buku yang seperti itu. Karena Alkitab adalah tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Sehingga isi Alkitab semua berisi mengenai kebenaran-kebenaran. Silahkan kebenaran itu diuji. Itu. Ya, jadi Ustadz Sanihu Munir, Anda gagal membuktikan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil yang palsu. Ya, karena untuk mendukung dasar argumen Anda menggunakan tulisan-tulisan para pakar-pakar Kristen liberal. Dan tokoh-tokoh liberal tersebut membuat kesimpulan berdasarkan asumsi mereka. Mereka katakan itu bukan Markus yang tulis, itu bukan Yohanes yang tulis. Tetapi apa datanya? Mereka tidak punya data itu. Mereka tidak punya data tersebut. Mereka hanya berasumsi saja. Bahwa itu muncul abad sekian. Ya, minimal mereka harus punya data. Bahwa menurut tokoh ini bukan Matius yang tulis. Yang hidup pada abad sejaman dengan Rasul-Rasul. Atau minimal 10 tahun atau 20 tahun dari kehidupan Rasul-Rasul. Tidak punya data itu. Hanya asumsi. Bagaimana kami bisa mempercayai orang-orang yang hidup di abad 20? Orang di jalanan kita ketemu bisa buat pernyataan begitu. Kalau asumsi semua orang bisa. Kita ini orang yang punya akal budi. Gunakan akal budi secara rasional. Apalagi kalau kita berpendidikan. Harus punya data bukti yang otentik. Apalagi berbicara mengenai masalah iman. Nah itu ya. Jadi pagi hari ini yang ingin saya bagikan. Ya, saya karena saya buka-buka YouTube, ketemu video ini. Saya pikir kalau saya tidak komentari ini juga bisa tidak baik. Jadi saya perlu memberikan komentar tentang hal ini karena ini sudah masuk kepada lingkungan inti dari kehidupan iman Kristen. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah penjelasan singkat saya. Saya membuktikan bahwa Profesor Dr. Sanihu Munir ya gagal membuktikan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil yang palsu. Ya, kalau Anda berkata ada Injil yang palsu, buktikan mana Injil yang asli. Kalau hanya Anda bisa berasumsi, berarti itu asumsi pribadi. Simpan baik-baik dan jangan dikeluarkan di publik karena bisa menimbulkan fitnah. Tapi orang Kristen penuh dengan pengampunan. Kami berdoa untuk orang-orang yang berbuat demikian agar mereka diinsafkan. Mereka sadar bahwa mereka melakukan hal-hal yang mereka sendiri ya meyakini tanpa suatu pengertian yang benar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan, atas pertolongan yang daripadamu. Kami hanya berdiri menyuarakan apa yang benar menurut apa yang sudah kami imani. Agar keyakinan kami terhadap firman-Mu, terhadap Alkitab
dari waktu ke waktu, keyakinan kami semakin kokoh dan kami terus bersaksi kepada dunia bahwa Alkitab adalah firman Allah yang absolut. Iman Kristen harus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Salam sejahtera dari saya, Gembala dan Cesuat dari Nusa Tenggara Timur.